selamat siang. Aku Setia Putri Mahadewi, owner brand dari HennaInstan.id, menjual dari produk impor dari China seperti nail art kuku palsu, stiker henna instan. Nah, jadi hari ini ada kedatangan dari mahasiswi dari apa nih? Dari Universitas Teknologi yang akan ada tugas untuk peneliti untuk pengusaha mikro kecil gitu ya. Nah, jadi saya terpilih untuk diwawancara seperti dari detail pegawainya seperti apa, struktur keuangan, administrasi dan yang lainnya itu seperti apa. Nah, di sini aku akan ngasih secara detail walaupun nggak rinci detail satu persatunya. Yang poin pertama menjelaskan profil usaha. Nama usahanya itu dari nama yang pertama aku buat itu sih, nama usahanya itu dari HennaInstan.id. Henna Instan itu apa sih? Nah, nama HennaInstan.id itu nama dari produk saya yang impor dari China ya. Henna stiker itu kayak henna pengantin yang biasanya diukir, dah saya jual yang tinggal langsung tempel saja. Itu yang pertama. Alamat usahanya saya berada di Kampung Ciporang, RT 1, RW 14, Desa Puteran, Kecamatan Cikolong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, poin yang ketiga, jenis usahanya saya mikro kecil, rumahan, online shop yang udah berdiri dari tahun pandemi di 2020 sampai sekarang di 2023 udah berjalan di 3 tahunan ya. Dan apa saja produk yang aku jual itu dari kayak nail art, kuku palsu, kuku pengantin, henna stiker, henna yang tinggal langsung tempel aja, kayak undangan, souvenir kayak gitu sih, yang mencakup kebutuhan untuk calon pengantin mewujudkan mimpinya untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah, ini aku lanjut ya, kedua profil henna instan. Nah, ini aku bakalan menyampaikan dulu tuh sempat sebelum aku benar-benar merintis henna tuh, dulu tuh aku bakalan cerita dulu sebelum aku benar-benar ngerintis, sebelum bisa sebesar, bukan sebesar emang besar banget ya, tapi emang benar-benar bisa dijadikan bahan utama gitu usaha dari keluarga saya tuh. Dulu saya pertama tuh jualan bakso, dorong-dorong gerobak sambil hamil juga, yang harus gimana ya, berhadapan langsung dengan seseorang yang harus membeli, tawar-menawar. Ada karakteristik setiap orang-orang tuh berbeda kalau saya berjualan langsung. Dan di tahun pertama di pandemi itu tuh usaha bakso saya tuh udah bangkrut, udah nggak ada penjualan. Yang harusnya bakso harus habis di 1 hari, habis di 2-3 hari. Terus macet di gas, kayak bumbu-bumbu kayak air, kayak gerobak gitu kan, kita harus bayar nih tiap harinya. Nah, aku tuh mikir otak harus gimana nih, karena kan aku juga yang pertama lagi hamil, harus cari tambahan nih, uangnya tuh dari mana. Nah, dari situlah aku tuh stok 50 lembar si henna stiker, yang uangnya itu dulu aku tuh kan pernah jadi admin di perusahaan kontraktor dari besi baja. Dulu tuh pasangan dari situ tuh 500.000 tuh sisa, aku beliin 50 lembar henna stiker. Nah, dari situ alhamdulillahnya dari tahun pertama saya udah bisa bikin rumah. Alhamdulillah, yang dulunya tuh rumahnya udah mau roboh, alhamdulillah sekarang udah bisa bikin nyaman, udah layak buat ditempatin keluarga kecil saya. Nah, itu poin pertama sih. Jadi buat kalau untuk yang merintis, kita nggak tahu ya dari mana sih rezeki yang bakal datang tuh. Nah, sekarang juga udah lanjut ke ketiga tahun, alhamdulillah penjualan masih meningkat. Terus reseller, dropship juga makin meningkat dan makin memperluas, walaupun tantangannya selalu ada. Itu sih penyampaian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital sedang mengadakan kunjungan untuk wawancara usaha home industry ke perusahaan henna instan ya. Henna instan. Kebetulan ini langsung sama odolnya juga. Kita bertiga sedikit mengganggu sebenarnya. Enggak lah, kita mau belajar sambil wawancara STT untuk penyelesaian tugas ya, tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah manajemen SDM.
Perkenalkan, saya Adi Pratama. Saya Bayu Satyoji. Saya Nabila Maisaro. Tapi maaf kita ganggu waktunya sebentar. Gak apa-apa, mau lama aja. Tenang deh, saya juga betah deh Teteh, ini tuh si Teteh bisa itu udah lama berarti ya kan? Udah di pandemi pas 2020 ya. Berarti udah Udah 2 tahun jalan sama udah 3 tahun. Si produk yang Teteh jual tuh berarti mencakup kayak kayak gitu sih. Dari henna stick ke saya kan pertama sedikit sih. Itu kan saya dulu kan mikirnya kan saya pas nikah di sini ya harus henna ukir jauh-jauh harus dipasangin, dan dari kota tuh nggak mau nih karena wilayah saya itu yang terpencil. Dari situ saya mikir nih, ada nggak sih henna yang langsung tinggal tempel aja, nggak usah ribet-ribet datangin orang. Dari kan yang harusnya bayar 500.000, 300.000, saya kan kalau yang henna stiker saya jual yang di 25.000, harus sesimpel itu. Jadi itu bangun usaha itu yang emang ada perlunya, ada kepentingannya gitu, seperti itu sih. Untuk usaha ini sendiri berarti untuk kepemilikan milik Teteh sendiri berarti? Saya sendiri sih. Pemilik sendiri. Terus kalau misalkan untuk kayak nge-baking kerjaan Teteh, kalau misalkan kayak lain-lain itu ada orang yang apa? Kayak sekretaris gitu? Ada. Jadi kalau emang tugas-tugasnya ada untuk misalkan kalau di produksi ya, kayak misalkan potong-potong bubble wrap, terus isi lem kayak manik-manik kan kita harus pecah lagi. Dari China kan misalkan 1 kilo atau 10 kilo itu kan kita harus isi misalkan 100 lem juga harus dimasukin ke botol-botolnya lagi. Dari potong-potongan seperti itu. Nah kalau untuk potong-potong itu ada di satu orang namanya Ida, nanti ya saya kenalin. Nah dia tugasnya buat potong-potong bubble wrap. Terus kalau emang ada kebutuhan misalkan ambil-ambil barang, kalau kita bantu packing boleh sama dia. Terus yang kedua ada 2 orang packing di bagian packing barang itu misalkan kalau pagi masuk di jam 8 itu packing udah beres nih, si res itu udah beres, jadi tinggal ambil. Yang satu admin Putri, dia tuh ngambil barang. Yang kedua di pengecekan kedua itu suami saya sendiri, jadi ngecek barang yang diambilin sama admin Putri. Pertama dulu packing saya yang masing-masingnya packing misalkan Putri TikTok Shop, terus nanti suami saya misalkan Shopee, itu tuh masih ada kesalahan. Kasalnya kan kalau di packing ya, saya packing kirim terima langsung kan yang pembeli ya. Jadi kalau emang ada kesalahan, ada apa, langsung jebret bintang 1 atau ulasannya itu yang emang itu. Nah saya jadi menutupi itu tuh gimana sih caranya biar packing itu emang nggak salah-salah terus. Kasarnya saya juga kalau emang belanja online salah kan gedet juga gitu ya. Nah jadi dari situ ya udah deh, yang satu kan ada 2 orang ya, yang satu ambil barang dari satu bungkus itu udah ada resinya, udah ada pesanannya. Nah yang bagian kedua itu dia pengecekan apakah barangnya betul, dari warna, dari ukuran, dari isinya apakah udah betul. Kalau emang udah betul dibungkus, ditempel resi, nanti tinggal ke sortir ke yang ketiganya. Nah itu untuk packing. Yang untuk yang ketiganya sih kalau admin WhatsApp juga, kalau Teh Putri udah beres packingnya, dia langsung lanjut ke admin WhatsApp kayak balas-balas chat. Kalau untuk print resi saya sendiri sih dari subuh, saya kan jadi kalau live kan muter ya di 24 jam. Saya ambil yang subuh, kalau udah subuh live di jam 7, udah stop jam 7, saya langsung print resi di 1 jam ke jam 8. Jadi pas yang kerja udah masuk, resi udah beres, tinggal dia kerjain, seperti itu sih. Kalau misalkan untuk yang mengelola keuangan sama Teteh sendiri apa Teteh kasih ke pekerja? Saya yang ngelola saya sendiri. Oh, berarti pengelola keuangan terus kayak resi-resi kayak gitu. Ya, terus kalau misalkan sendiri. live juga Teteh turun langsung? Jadi kalau live itu ada 2 orang, yang satu admin Putri sama yang kedua admin Ai. Nah, jadi kan kalau misalkan kalau admin Ai kan diem di sini, maksudnya kan tinggal di sini. Nah, kalau admin Ratna dia tuh tetangga saya, tapi kalau misalkan dia tuh bisa kerjanya itu dari pagi sampai jam 4 di jam normal, terus nanti live-nya lanjut di jam setengah. Kalau udah habis, misalkan habis sholat maghrib dia langsung di jam setengah 7, langsung ke jam setengah 9 di 2 jam. Karena kan dia punya anak yang masih diurus, yang sekolah, jadi dia nggak bisa nih dari malam sampai subuh. Tapi kalau admin Ai, kalau dari malam tuh dia bebas, mau ke jam 12 pun dia bebas karena dia belum ada
kepentingan yang lain, terus juga masih sendiri gitu ya, belum ada kebutuhan yang lain. Nah dia terus lanjut nanti sama saya di subuh di jam 5 sampai jam 7. Kalau saya udah stop jam 7, kalau Ai dia tuh bisa lanjut di jam 8 sampai jam 9. Nanti diputar lagi sama admin Ratna sama dianya lagi gitu. Tadi teh kan admin Putri itu sampai sekarang masih pegang 2 job, admin WhatsApp sama Eki. Apakah nanti kedepannya bakal ada di struktur organisasi jadi admin WhatsApp sama Peki itu bakal terpisah gitu? Ada sih ya, kemarin juga saya tuh baru nambah 1 personil, tapi dia tuh yang saya butuhkan tuh di admin untuk balas chat ataupun ya itu, tapi dia nggak cocok. Jadi di 2 bulan itu ya udah deh saya lepas lagi, karena kan saya juga mencari itu memang benar-benar yang sesuai dengan job desk-nya seperti itu. Nah jadi kalau untuk kedepannya, dulu juga saya packingnya cuma berdua, saya sama Putri, tambah lagi sama suami saya jadi 3. Nah sekarang udah nambah lagi, berarti jadi 7 orang. 7 orang, udah nambah 4 orang. Di live, admin live 2, di admin pack itu kakak saya, Ucu tuh biasanya ke tim gudang juga, dia kan cross check gudang ya, yang setiap hari harus dicek, yang tiap minggu dan tiap bulannya tuh harus laporan ke saya kalau barang ini tuh sisanya berapa sih yang harus saya tuh belanjain lagi. Dulu tuh 2 orang nambah ke 3 orang, nambah ke 7 orang. Nah sekarang baru kemarin 8 orang, tapi yang 1 saya stop karena emang nggak sesuai sama kerjaannya. Yang saya butuhkan ya dia itu nggak bisa memenuhi kriteria yang saya butuhin gitu. Jadi saya stop dan masih sekarang di 7 orang. Tapi semoga aja kedepannya bisa berlanjut ke 20, 50 atau 100 orang gitu ya. Dan bisnisnya lebih berkembang lagi. Seperti itu sih. Nah, terus kalau misalnya di tempat tadi butuh kayak karyawan gitu, itu proses rekrutmennya kayak gimana sih? Kayak gini sih, karena kan saya tuh perusahaan yang belum besar, perusahaan yang masih di rumahan. Dulu saya packing di rumah di sini, yang masih lingkungannya tuh rumah, tapi baru beres di bulan udah 2 bulan nih nempatin gudang ini baru beres. Nah jadi sekarang tuh udah pindah, jadi udah punya gudang sendiri dan emang ini tuh rumah gitu ya. Nah jadi kalau untuk kriteria saya yang butuhin sih enggak sih ya harus minimal di SMA atau enggak sih. Saya mencari yang dia tuh emang butuh kerja yang bisa saya andelin, yang sesuai emang kriteria saya, udah oke, seperti itu aja sih. Enggak ada harus minimal ijazah SMA ataupun keahlian harus minimal udah bisa komputer atau apa untuk pretensi atau manajemen produk, enggak ada sih. Yang penting orangnya mau berusaha, mau bekerja keras, nanti saya ajarin seperti itu. Nanti kalau misalkan untuk karyawan baru nggak ada pelatihan. Jadi kalau untuk pelatihan biasanya sih kalau untuk orang baru kan semuanya juga untuk di pekerjaan, untuk orang baru tuh pasti awam ya, nggak tahu nih. Misalkan kalau kita tuh terjun ke dunia online shop, dunia kerjaan tuh kan nggak semua orang langsung tahu henna itu stiker ya ada di 200-300 motif. Jadi nggak langsung semua yang baru langsung bisa pintar kode. Semua tuh kode tuh ada yang warna merah, marun, biru, pokoknya semuanya ada. Jadi dari perlahan-perlahan saya ajarin. Dari pelatihan itu tuh misalkan dari 1 minggu saya kejar dia harus bisa di ini terus-terusan saya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait perencanaan, kemudian tentang pelatihan karyawan. Nah, untuk manajemen kompensasinya di KKI Insan itu bagaimana? Nah, jadi kalau misalkan ada konflik, ada masalah-masalah seperti itu masih bisa kita selesaikan. Terus di setiap minggunya sering diadain briefing nih, seperti kalau misalkan di minggu ini kita tuh ada permasalahannya tuh di poin apa aja. Nah, nanti kita selesaikan misalkan di breaknya tuh hari Senin nih di 1 jam pertama gitu ya, di jam kerja. Nah, kita selesaikan di situ. Kalau untuk konflik semuanya pasti ada ya. Tapi kita masih bisa diselesaikan dengan baik-baik dan secara berbarengan gitu. Terus kalau misalkan untuk tunjangan kayak tunjangan karyawan, kayak bonus-bonus atau misalkan kompensasi karyawan, teteh ngasihnya importnya itu kayak gimana buat karyawan? Nah, kalau untuk yang pertama sih yang utama itu gaji ya. Kalau untuk gaji setiap bulannya kita kasih. Terus yang keduanya kalau untuk THR Idul Fitri itu biasanya saya kasih biasanya dihitung dari berapa lama sih dia bekerja, terus dari kerjanya itu seperti apa, saya ambil dari poin itu. Nah untuk misalkan dari
udah dikasih gajian biasanya saya ambil ajak healing nih, kayak karaoke, kayak misalkan skincarean, cari apa ya, cari makan atau treatment di klinik kecantikan seperti itu sih. Nah kalau untuk di 3 bulan sekali biasanya saya ngasih kayak baju, kayak body care, skincare seperti itu. Nah untuk yang di 3 tahun atau di 2 tahun sekali itu biasanya saya ada gathering kayak jalan-jalan jauh gitu ya. Kayak kemarin kan itu saya gathering di Pangandaran kayak gitu sih. Kalau untuk yang lainnya, kalau untuk makan, kalau untuk itu bebas sih. Kalau untuk pulsa udah saya sediain wifi. Kalau untuk pulsa biasanya per bulan saya juga udah kasih untuk kebutuhan. Misalkan saya komunikasi untuk admin dan yang lainnya seperti itu. Di sini ada perjanjian sama karyawan nggak, kayak kontrak kerja gitu? Kalau itu sih, kalau untuk kontrak kerja kan saya home industry yang masih dikerjakan masih rumahan gitu, usahanya masih rumahan. Jadi kalau untuk kontrak kerja nggak ada. Tapi kalau misalkan untuk yang pekerja, kalau misalkan ada kebutuhan nih ya, saya ikut dong kerja boleh, tapi sesuai kriteria enggak gitu. Ada pemilihan dan seleksinya gitu. Tapi kalau untuk kontrak kerja sampai saat ini belum ada. Udah sih pertanyaannya segitu aja. Terima kasih ya udah sharing-sharing tentang usahanya. Makasih juga ilmunya buat kita, berarti karena untuk mahasiswa seperti kami masih jauh untuk belajar bisnis kayak gini. Terima kasih juga waktunya, maaf ganggu. Satu lagi, bisa ada yang mau beli? Oh iya, bisa ada ya? Iya, Boleh. Nanti ditaruh di deskripsi ya. Nanti ditaruh di IG-nya, IG. TikTok ada semua. Tenang. Harganya 20 ribuan aja. Harganya 20 ribuan aja, kakaknya dapat 12 kuku. Aku free-in 24 double tip nih. Aku free-in 24 double tip, beb. Ini di kuku-kuku panjang. Kalau di kuku pom-pom, kalau di kuku 3D